Baik, kita lanjutkan ke pembahasan subbab 2.4 yaitu tentang diagram gerak. Mahasiswa sekalian, konsep dari kecepatan dan percepatan seringkali tertukar satu dengan yang lainnya. Namun, sebenarnya keduanya adalah besaran yang berbeda. Akan lebih mudah untuk menjelaskan kecepatan dan percepatan menggunakan diagram gerak dari sebuah benda yang sedang bergerak. Baik, di hadapan kalian terdapat istilahnya ini adalah gambar stroboskopis ya. Dari sebuah benda bergerak, di sini mobil, menunjukkan beberapa gambaran dari sebuah benda diambil dengan kelajuan konstan ya. Nah, gambarnya juga menjelaskan 3 gambar stroboskopis dari sebuah mobil yang bergerak sepanjang jalan raya, yang lurus pada satu arah, dari kiri ke kanan. Selang waktu di antara tiap potongan gambar sama pada setiap diagram. Agar kedua besaran vektor tersebut tidak membingungkan, kita menggunakan warna merah untuk vektor kecepatan dan warna ungu untuk vektor percepatan. Vektor-vektor tersebut digambar pada beberapa waktu sesaat dalam gerak benda tersebut. Mari kita jelaskan gerak mobil pada setiap diagram, yaitu pada gambar diagram A, B, dan C. Untuk diagram yang A, gambar setiap mobil tersebut memiliki jarak yang sama. Oke, jaraknya sama. Menunjukkan bahwa mobil tersebut bergerak dengan perpindahan yang sama dalam setiap selang waktunya. Gerak tersebut sesuai dengan mobil yang bergerak dengan kecepatan konstan positif dan percepatan 0. V-nya sama dengan konstan dan percepatannya 0. Untuk gambar B atau diagram B, gambar setiap mobil, perhatikan, semakin jauh seiring dengan waktu. Dalam kasus ini, vektor kecepatan bertambah setiap waktunya. Ya, kita lihat vektor kecepatan yang berwarna merah. Ketika awal dia pendek, semakin panjang, dan semakin panjang di akhir. Ya. Dan karena vektor percepatan semakin panjang, di sini bisa kita lihat perpindahan mobil di antara setiap posisi bertambah juga setiap waktunya. Ini menunjukkan bahwa mobil tersebut bergerak dengan kecepatan positif dan percepatan positif ya. Kecepatannya positif dan percepatannya juga bernilai positif. Kecepatan dan percepatan berada pada arah yang sama ya. Dalam bahasan tentang gaya yang lalu, bayangkan sebuah gaya yang menarik mobil ke arah yang sama dengan arah geraknya. Pada kasus ini, artinya mobil bergerak dipercepat. Perhatikan juga bahwa panjang vektor percepatan ini sama, artinya selain percepatannya bernilai positif, juga dia bernilai konstan. Baik, berikutnya adalah gambar C. Kita ketahui bahwa mobil melambat seiring dengan posisinya yang semakin ke kanan karena perpindahannya di setiap posisi berkurang seiring dengan waktu. Ya, berkurang seiring dengan waktu. Dalam kasus ini, hal ini menunjukkan bahwa mobil tersebut bergerak ke kanan dengan percepatan konstan negatif. Percepatannya konstan dan bernilai negatif. Mobil tersebut bergerak dengan kecepatan positif. Ya, di sini kita lihat arahnya ke kanan, maka V-nya bernilai positif. Namun tadi dengan percepatan yang bernilai negatif. Artinya jenis gerak seperti ini dilakukan oleh sebuah mobil yang melambat setelah mengerem. Kecepatan dan percepatan berada dalam arah yang berlawanan. Ya, di sini kita lihat vektor kecepatannya ke arah kanan dan vektor percepatannya ke arah kiri. Dalam bahasan tentang gaya yang lalu, bayangkan sebuah gaya menarik mobil ke arah yang berlawanan dengan arah gerak mobil tersebut, maka mobil tersebut akan melambat. Vektor percepatan yang berwarna hitam atau yang berwarna ungu di sini ya, yaitu pada gambar B dan C, memiliki panjang yang sama. Ya, untuk gambar B dan C memiliki panjang yang sama. Jadi, diagram tersebut menjelaskan gerak dengan percepatan konstan. Ya, ini percepatan konstan. Ini merupakan jenis gerak yang
akan kita bahas dalam subbab selanjutnya, yaitu gerak satu dimensi dengan percepatan konstan. Baik, demikian.